Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Faya ahbaballah wa ahbab rasulillah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saudara-saudariku yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini alhamdulillah banyak-banyak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih takdirkan kita, Allah masih kuatkan kita untuk berada dalam barisan-barisan pengisi sop-sop rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian hari ini juga setelah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat subuh, kita juga mengamalkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang menulisnya diriwayatkan dalam riwayat Imam Abu Daud bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan, ada yang berangkat menempuh jalannya dari jalan Karimata, ada yang menempuh jalan dari Gunung Batu, ada yang menempuh jalan dari Jalan Ahmad Yani. Man, barang siapa, tidak terkecuali salaka tariqan, berjalan di sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, dia sengaja dengan baik, dengan niat yang baik, tak ada niat kecuali lillahi ta'ala, untuk mencari ilmu. Sah, lanjutan hadisnya, sahalallahu, maka Allah akan mudahkan
jalannya ilal kemana? Ilal jannah. Maka saudari-saudaraku yang niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, menuju masjid untuk sholat subuh, niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala untuk ikut kajian subuh, sahalallahu lahu thoriqon, maka Allah akan mudahkan jalan bapak dan jalan ibu semuanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sholat subuh ini, yang hadir di majelis subuh gembira bahagia ini, Allah mudahkan jalan kita untuk melangkah memasuki pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadin niya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga itu begitu indah. Surga itu begitu istimewa. Ada beberapa di antara kita yang menerjemahkan surga itu kadang-kadang sampai ke rumah kita. Di dalam Al-Quran sering disampaikan bahwa surga itu kadang-kadang mengalir air di bawahnya. Air akhirnya digambarkan berupa akuarium, dan akuarium itu ditaruh di rumah kita. Kalaulah kita bertamu ke rumah teman, ada akuarium, ada seolah-olah kayak pohon-pohon, kemudian ada gunung, kemudian mengalir air di bawahnya, itu digambarkan surga. Ada kadang-kadang yang sampai arsiteknya itu ditaruh di rumah. Jadi bukan akuarium, lebih besar, kolam yang lebih besar. Itu sebenarnya perwujudan dari indahnya surga. Tapi percayalah wahai saudaraku, itu hanyalah gambaran-gambaran yang dibuat oleh manusia. Akal kita tentang surga tidak akan pernah nyampe. Meskipun apapun yang akan kita lukiskan, yang pasti surga itu jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan, yang kita buat. Kalaulah di Quran surat As-Saff ini bercerita tentang surga, kemudian ada beberapa ayat yang lain bercerita tentang surga. Di dalam Quran surat Yasin yang sering kita baca bersama-sama juga menggambarkan bagaimana surga. Kalaulah sering kita ikut kajian, ada selalu kajiannya yang lucu-lucu, menarik untuk dihadiri, tapi ternyata di dalamnya tidak banyak ilmu yang kita kaji. Kemudian ada yang berpendapat bahwa kajiannya kok serem-serem, kajiannya berkaitan dengan kematian, kajiannya berkaitan dengan hari kiamat, kajiannya berkaitan dengan hari timbangan. Semuanya itu akan bercerita tentang yang sedih, tentang yang berat. Tapi sebenarnya cerita di balik itu adalah cerita yang sangat luar biasa, yang nanti kita akan berada di dalamnya. Amin. Di dalam Quran Yasin, Quran surat Yasin, apa tentang gambarannya surga? Orang-orang yang masuk surga, Bu. Muttaqiina alal apa? Yang bersandar kita di permadani. Ada yang kan di Yasin itu kan digambarkan kan? Duduk kita karpet. Ini karpet yang paling mahal sudah ya. Jauh lebih bagus dari ini. Ya, Yasin itu kan bercerita. Muttaqiina apa? Lupa saya. Siapa yang saya? Salamun qaulam min rabbir. Sebelum salamun qaulam min rabbir rahim apa? Wa nufiqa fis suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal murs. Inna ashabal jannati yauma fi syughulin fakihun. Orang-orang ahli surga kalau di dalam surga itu di dalam sebuah kesibukan, tapi kesibukan yang metik hasil. Pak, Bu, pernah kebayang nggak kalau hari ini
Kebayang nggak kalau hari ini itu siapa yang sudah pensiunnya? Siapa yang sudah pensiunnya? Yang hari ini sudah menikmati hari pensiunnya? Ya perasaan siapa? Siapa itu? Hah? Pak? Enggak. Hari pensiun itu kita merasakan kenikmatan yang pensiun kerja. Ya, maksudnya begini, maksud saya. Dulu kita kerja atau sama istri deh ya, sama istri berjuang ya. Dari pertama baru menikah, tidurnya di karpet biasa, meningkat jadi kasur, meningkat bisa beli rumah, ngekos, beli rumah, terus sampai meningkat, kan? Bisa nyekolahin anak sampai lulus. Ya apa kepuasannya Pak gitu? Nikmatnya tiada tahu ya. Surga itu jauh lebih nikmat dari keberhasilan yang kita raih selama di dunia ini. Jadi kita sibuk menikmati apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia. Gini loh. Maksudnya ya apa ya, di dunia yang lain masih tidur, kita jam 12:30 sudah bangun. Sudah bangun, yang lain ya masih ngoro, nikmat dalam selimutnya, ruangan ber-AC, kita sudah sholat, bermunajat kepada Allah. Yang lain hari ini ya masih banyak yang tidur, lampu rumahnya masih mati, kita sudah ada di masjid, ikut pengajian. Loh, kan capek Bu? Capek nggak duduk? Capek Bu. Saya tuh sering ikut pengajian juga, capek duduk itu. Nah, maksudnya kita bersibuk-sibuk menikmati kecapean saat kita ada di dunia. Makanya surga itu indah banget. Makanya kalau kajian, kenapa kok kajian surga yang indah itu jarang dibahas? Kok yang bahas itu? Ya karena kalau yang dibahas yang indah-indah semuanya nggak ingin mau masuk surga. Nggak ingin masuk surga. Mau gampang surga itu. Ya, akhirnya berpikiran enteng. Oh, surga gampang. Makanya kan banyak kan sekarang. Gak sholat pun. Kalau Allah takdirkan saya masuk surga, maka saya akan masuk surga. Benar gak statement ini? Hah? Tapi kan bagus statementnya kan? Ya statementnya bagus. Siapa yang gak bagus? Sing penting aku apik karo uwong. Ya, dengerin ya statement. Yang penting saya baik sama orang, baik sama tetangga kanan, baik sama tetangga kiri. Kalau ada orang kesusahan aku tolong, aku meski ora sholat, enggak apa-apa. Aku kalau takdirkan surga ya surga. Itu ya. Kelihatannya baik enggak? Statementnya bagus enggak kira-kira? Kalau didengar. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu. Untuk itulah, karena surga itu begitu indah, surga itu begitu istimewa, surga itu akan diberikan utuh kepada kita, hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang rajin untuk menabung amal-amal kebaikan. Maka untuk mendapatkannya bukanlah sesuatu yang mudah. Karena surganya, Pak, kalau dulu Bapak naksir perempuan, wanita cantik banget, nilainya 9,99. Bisa nggak melamarnya ya dari jauh? Senang hari. Bisa nggak? Apa tinggal disebul? Bismillah. Hah? Harus ada usaha yang maksimal. Saingan berapapun akan saya lawan demi mendapatkan wanita yang 9,9. Sama ibu-ibu juga gitu. Demi mendapatkan sang itu. Nah, kan gitu. Nah, terus untuk dapatkan hal-hal kayak gitu kita akan berjuang maksimal. Bagaimana kita mendapatkan surga yang sangat istimewa? Berarti perjuangannya harus perjuangan itu sudah kita mulai. Ya, sepakat ya? Sudah kita mulai step demi step.
Kalau ada halangan-halangan di jalan, maka jangan gampang berputus asa. Kalau ada halangan, Bu, ada ujian. Siapa yang ujiannya paling berat saat ini? Ada yang mau cerita nggak? Bu Ernadi punya cerita ujian yang berat? Enggak ada. Kau siapa punya ujian yang berat? Mas? Hah? Kalau punya ujian berat, ini bahasanya anak ABG lah ya. Bahasanya anak ABG yang sering masang status. Ya, punya masalah dikit, pasang status. Punya yang gitulah. Yang masalah. Gini, kasih tulisan yang besar di pikiran kita. Bahwa surga itu terlalu indah untuk kita menyerah dengan keadaan di dunia ini. Surga itu terlalu indah. Atau bilangnya begini, kalau enggak karena aku pengen masuk surga, maka aku sudah tertinggung dengan tetanggaku yang selalu menghinaku. Kalaulah aku tidak ingin masuk surga, maka aku sudah berhenti dari kantor ini karena bosnya teramat cerewet. Pokoknya jadikan dalam diri itu kalau aku ingin surga. Wes, cukup satu ya motivasinya. Tidak usah banyak-banyak. Aku ingin. Maka amalnya, sangunya tidak bisa hanya sekedar. Karena surganya indah, Pak. Surganya bagus. Tak terbayangkan. Kalau mau bayangkan hal yang kecil-kecil, sering-sering lihat akuarium. Sering-sering lihat rumahnya orang yang dilukis. Ya, itu kan gambaran. Mereka buat miniatur. Yang di bahasa mereka itu kadang-kadang dipikirkan, dibayangin. Kan sama lah, bapak dulu naksir si ibu itu kan selalu dibayangin. Oh, aku sama itu begini, begitu, kan begitu ya. Sekarang bayangin bagaimana langkah-langkah hari ini. Aku pengen surga, aku pengen surga, aku pengen surga. Itu ngelihat ke atas sebagai motivasi. Motivasi ke bawah adalah kalau Anda hari ini sedang mengalami ujian hidup, rintangan hidup, cobaan yang begitu berat terasa bagi Anda. Iya kan, beratnya ujian itu kan terasa bagi kita. Betul? Hah? Mas Izul punya ujian yang berat menurut Mas Izul, menurut Bu Anu kan belum tentu berat. Betul? Kan karena kita sendiri yang merasakan bahwa ujian itu berat. Uji apa teh ujian. Akhirnya buat status, why always me? Kenapa harus aku ya Allah yang dikasih ujian ini? Ini nih batas-batas akhir. Ada yang pernah dengar ceritanya Nabi Ayub? Nah kan, itu pakai motivasi Pak. Ceritanya Nabi Ayub apa? Sakit, gak sembuh-sembuh. Sudah sakit, apa? Terbaring, ditinggal istri. Harta habis. Kita kan belum ditinggal sama istri. Ditinggal istri. Kan kita belum ditinggal istri, kena masalah. Harta kita juga belum habis. Terus badan kita juga masih sehat. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua, ada seseorang, saya sebut seseorang dulu ya, yang mempunyai anak 7. Yang laki-laki 3, yang perempuan 4. Anaknya meninggal saat anak pertama lahir, usia sekian bulan meninggal. Lagi senang-senangnya. Setiap anaknya lahir, lagi senang-senangnya Allah ambil. Setiap lahir, lagi senang-senangnya Allah ambil. Akhirnya sepanjang hidupnya, putranya tinggal gimana hujannya kira-kira? Punya anak 7, 6 meninggal. Meninggalnya setiap saat senang-senang. Siapa beliau, sosok yang saya ceritakan? Halo? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan putranya tinggal Fatimah, betul?
Itu motivasi kita dari bawah. Kalau dari atas aku pengen surga, dari bawah ujianku belum seberapa dibandingkan Nabi Ayub. Ujianku belum seberapa dibandingkan Nabi Muhammad. Kalau hari ini Pak ngajak kebaikan, ngajar TPQ, ngajak kebaikan, wali muridnya banyak anaknya A, I, U, E, O. Kalau hari ini kita gerakin beras, ujiannya dikomentari sana sini. Kalau hari ini kita gerakin masjid, komentarnya A, I, U, E, O. Ujian kita belum seberat ujian para nabi. Ujian kita belum seberat ujian para syuhada. Jadi jangan gampang mengeluh dengan ujian-ujian itu. Wes, cukup baca raditu billahi robba. Aku ikhlas kok ya Allah, karena aku ingin surgamu ya Rob. Kalau enggak karena aku ingin surgamu, kalau enggak karena aku berharap ridhomu, aku tidak akan lakukan ini. Karena aku ingin ridhomu, aku ingin surgamu. Maka aku harus lulus dari ujian-ujian yang ada di dunia ini. Sepakat? Oke. Baik. Ada sebuah kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Masjid Babu Salam dan sekitarnya, ya. Hari demi hari, waktu demi waktu, teruslah jalan, teruslah ditingkatkan. Jangan putus asa hanya dengan omongan A, omongan B. Wes, niatkan ikhlas lillahi ta'ala, gak boleh belok-belok sedikit pun, ya. Kalau jalannya lurus gini Pak, ini jalannya. Ada persimpangan sedikit dikasih 100.000, jangan mau. Ada persimpangan sedikit, maksudnya ya. Jadi persimpangan sedikit ternyata di sana ada emas 5 kilo. Jangan pernah bergeser sedikit pun. Pokoknya kalau mau lurus itu lu ingat, ini tauhid. Ini tauhid. Kemarin saya buat status kan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bener nggak la ilaha illallah kita? Kan sering saya bahas. Jangan-jangan kita berpikir la ilaha illallah sampai 100.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Tapi kita ternyata kan kita proklamasi itu ya. La ilaha illallah itu kan proklamasi. Tiada Tuhan kecuali Allah. Yakin nggak kita sudah benar tiada Tuhan selain Allah? Jangan-jangan kita berharap pada selain Allah. Jangan-jangan kita masih sebagai istri berharap bahwa rezeki itu masih berharap dari suami. Sebagai istri suami pun juga sama. Sudah tidak ada la ilaha illallah. Jangan-jangan tidak ada yang besar. Ya Pak, jangan-jangan diri kita itu merasa besar. Jangan-jangan diri kita itu merasa hebat. Semua ini la ilaha illallah. Ini tauhid Pak, penting. Terhadap kebaikan-kebaikan itu kalau bisa saya berpesan semakin ditingkatkan. Di bulan Rajab ini banyak peluang kebaikan-kebaikan untuk menggapai sesuatu yang indah tadi. Ya, untuk menggapai sesuatu yang indah tadi, maka banyak peluang-peluang kebaikan. Kemarin sudah banyak yang puasa awal Rajab? Enggak. Gimana kalau saya usul dilanjutin Senin, Kemis, Ayyamul Bid? Sepakat? Lanjutin. Bukber kalau mau dilanjutin, jangan pas coba kemarin Muharram. Enggak apa-apa kan bukber waktu apa? Senin, Kemis waktu bulan Rajab silakan bukber. Ya kalau apa bawa enggak ada yang koordinir, bawa masing-masing di rumah, buat buka bersama di masjid. Buat pikir-pikir sebelum masuk maghrib. Berdoa kepada Allah. Enggak ada dalilnya, berdoa itu enggak pakai dalil. Ya, berdoa sebelum iftar itu mustajab. Berdoa saat kita sebelum berbuka itu juga bagian dari itu. Kemudian ada sebuah peluang kebaikan, mungkin
pengurus bisa dirapatkan, kalau memungkinkan bagus, kalau nggak memungkinkan ya nggak apa-apa. Saya memang akan membahas bulan Ramadan tahun ini sudah saatnya Masjid Babus Salam ini membuat iktikaf di 10 hari terakhir. Ya, gampang kok ini memungkinkan untuk buat iktikaf. Di Jember ini hanya beberapa ya, kalau di sini kan masjid sebelah sana ada berapa, ada 3 kalau nggak ada 4 tempat. Silahkan dibuat. 10 hari terakhir sudah libur? Belum. Siapa yang libur? Ya yang pegawai biasanya agak berat. Ya kalau yang wira swasta harusnya sudah bisa beritikaf. Beritikaf harus di masjid. Harus di masjid. Kalau misalkan wanita lagi berhalangan berarti di lingkungan masjid. Di lingkungan masjid. Tapi kalau perempuan punya suami harus lepas dari sama syaratnya dengan kewajiban salat berjamaah itu. Dapat izin suami, tidak menyebabkan fitnah. Nanti ibu punya suami iktikaf ternyata dari ujung sana ke ujung sana, wah ada ikhwan. Udah mulai ada sesuatu yang enggak baik. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya, harus di masjid. Ya. Kemudian menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Yang saya pelajari utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ini kalau enggak salah itu ada di mahfudhah, maqalah. Jadi kata-kata. Tapi ada yang berpendapat bahwa itu adalah sebuah hadis. Kita nggak bisa bahas tentang sanad sebuah hadis kalau kita bukan ahlinya. Saya bukan ahli di situ. Tetapi dari berbagai macam riwayat banyak keutamaan tentang menuntut ilmu. Tapi kalau redaksi yang ini ya, menuntut ilmu dari buayan hingga apa namanya? Hingga meninggal. Ya, hingga mau masuk Islam. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya bagi seorang apa ya? Jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, jangan berhenti. Tatkala kita berhenti menuntut ilmu akan ada rasa kebanggaan. Apa? Belajar apa? Tajwid mari aku wis hafal. Benar? Bu. Cobalah kalau nggak percaya. Banyak sekali masukan, Pak. Ini boleh diupload. Penting. Banyak sekali, Pak. Jamaah itu. Saya kan banyak beberapa koordinator masjid ya gitu ya. Jadi koordinator imam itu kan banyak. Jadi yang imam-imam muda itu yang penunjukannya berawal sumbernya itu dari saya itu kan banyak. Banyak kadang-kadang yang protes. Kok Ustadz kalau itu tuh bacaannya kok begini ya? Kalau si ini bacaannya kok begini ya? Ya saya ketawa saja kadang-kadang. Oh iya, saya tanggapi. Tapi kan nggak boleh dibantah. Ya. Saya tanggapi. Nggih, insya Allah nanti saya sampaikan. Ya. Padahal Pak, Bu, yang kita pelajari ilmu tajwid yang beredar di sini itu kan hanya riwayat apa Ustaz? Riwayat Hafiz. Padahal riwayat ngaji itu banyak. Sama dengan fikih. Fikih itu yang terkenal imam hanya 4. Yang enggak termaktub kan banyak. Makanya coba kalau siapa yang sudah pulang ngaji. Cara ngajinya bisa beda. Cara sholatnya bisa beda. Ada yang sholat sambil nenteng-nenteng kursi. Ada yang sholat sambil pindah-pindah. Ada yang sholat macam-macam. Begitupun sama dengan baca Al-Quran. Kita tahunya cuma riwayat Hafiz. Riwayat Hafiz. Jadi misalkan kita baca imam itu kok bacanya Ihdinaz siratal mustaqim.
Gak fasih Imam. Ihdinas pakai short. Ihdinas siratal protes. Makanya sering saya kemarin pernah sampaikan ya, sebuah statement saya, jadilah hamba Allah, jadilah pribadi-pribadi yang tak suka protesan. Loh, kan iya. Pemerintah diprotes toh. Kita tidak buat solusi apapun. Kita protes misalkan si A, ya, protes, Pak RT. Ya apa sih? RT 1 kok kotor banget. Dia buang sampah sembarangan depan rumah. Gak bisa memberikan solusi. Ingat, Islam itu agama yang solutif. Bukan jiwa-jiwa yang kritik. Sering dikritik. Sampai mana kok sampai kritik? Jadi menuntut ilmu, pentingnya ilmu. Kalau kita merasa puas di sebuah ilmu tertentu, maka kita akan merasa sombong, cukup, merasa lebih. Akhirnya ganggu hati, Pak. Tapi kalau kita bismillah, apapun yang terjadi, contoh, misalkan saya hari ini bahas ayat As-Saff ayat 10. Setahun yang lalu sudah pernah ngaji dengan Ustadz ini. 2 tahun yang lalu sudah pernah ngaji dengan Ustadz itu. Loh, sekarang kok dibahas lagi? Apa sih? Materi ini mari aku wis, enggak wis. Mari aku wis. Di situ akan muncul rasa puas terhadap ilmu. Padahal kan sering saya bilang, ilmu itu ibaratnya lautan. Kita kadang-kadang hari ini merasa sudah di tengah lautan. Betul, kita yang merasa. Kita merasa sudah di tengah lautan. Atau kadang-kadang kita merasa di bibir pantai. Atau ada yang merasa bahwa lautan itu ada di HP, Pak. Belum ke lautan, masih ada di HP, ada di gambarnya. Jadi pintar-pintar kita menaruh diri kita. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa sudah lebih. Sama, kita kan sama-sama. Kan belum tentu kita meninggalnya husnul khotimah. Betul. Makanya jangan sombong. Buat apa? Sombong itu piro sirkone? Jangan sombong, jangan gengsi wis. Yakinlah, surga itu indah. Untuk sesuatu yang indah gak bisa kita dapatkan dengan sesuatu yang sepele. Oke, gitu ya, Ibu. Berlanjut dengan ayat ini, kasih kode kalau kurang 10, Pak. Berlanjut dari ayat ini, As-Saff ayat 10, kemarin, hal adullukum ala tijarotin, maukah kamu aku tawarkan sebuah perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkanmu dari siksa api neraka. Yang pertama apa? Tu'minuna billah wa rusuli, beriman kepada Allah dan Rasul. Ingat, iman jangan setengah-setengah. Ya, beriman kepada iman saya kata Islam. Sholat lah. Ya sholat dikasih gue di kantor. Ya. Iman kepada Rasul. Percaya sama Rasul? Percaya. Ngapain aja? Saya lihat ada selawatan, datang saya lihat selawatan. Minum, ya tangan kiri lihat gak iso tangan kanan. Yo lihat gak iso duduk, ya aku berdiri. Loh, namanya cinta itu totalitas, Pak. Semaksimal mungkin. Kalau Nabi kita yang kita harapkan syafaatnya menginginkan kita, memberikan syariat kepada kita, minumnya pakai tangan kanan, minumnya baca bismillah, minumnya duduk, yaitu tuntunan baginda Nabi, yaitu sosok yang kita cintai. Kalau kita berharap syafaat dari beliau, orang yang kita cintai, kerjaannya kita setengah-setengah, Pak, ngikutin. Ya kita ikut, kita ada di barisannya beliau. Cuman kita di barisan paling mana yang nggak tahu, Pak. Biar barangkali beliau ada di Bagus Salam, tapi kita barisannya di Pakusari sana, Pak. Ikut barisannya bagi Nabi Muhammad, ikut, Pak. Di sebelah mana? Oh no.
Sono. Hah? Sembolan sana barisannya. Imamnya ada di mana? Imamnya ada di babu salam. Ya, namanya cinta. Tu'minuna billah wa tujahiduna fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Berjuang di sini jangan diartikan hanya berperang. Yuk, nata sandal ini berjuang. Masak berjuang. Ngerekam berjuang. Semua berjuang di jalan Allah. Hadir pun ikut berjuang. Nanti di rumah kan bisa cerita. Cerita sama anak, cerita sama. Wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum. Yang punya harta silahkan berjuang dengan hartanya. Kalau enggak dengan hartanya bi anfusikum, dengan diri. Banyak yang menerjemahkan, ada yang menafsirkan bi anfusikum ini dengan jiwa dan raga. Tenaga enggak dimasukin. Tapi ada beberapa ulama yang berpendapat tenaga juga di situ. Jadi orang mau gotong royong bangun masjid, ya ikut, ya tenaga. Wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iku lho sing paling apik, tak kandhani saiki. Ya. Bahasa kan in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui apa manfaatnya dari 4 tersebut. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Rasulnya, benar-benar berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Yaghfir lakum dzunubakum. Lanjutan ayatnya. Diampuni semua dosa. Yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian setelah diampuni, wa yudkhilkum, dan akan dimasukkan, wa yudkhilkum, dan dimasukkan kalian jannatin, surga, tajri, mengalir di bawahnya sungai. Ya itu ya, makanya ngambil dari ini akhirnya buat akuarium itu. Ya. Akhirnya ngambil dari ayat ini akhirnya dibuat akuarium. Tapi jauh lebih indah dari itu loh ya. Wa masakin thayyibatan, dan tempat yang indah di mana? Di surga Aden. Surga yang bernama Ad. Kan ada surga Firdaus, ada surga begini, ada surga Roya, ada surga Ad. Dzalikal fauzul adim. Kalau kamu bisa meraih itu, kalau kamu bisa mendapatkan itu, fauzul adim. Fauz itu Pak Bu Santoso ini sering nih, tiap semester pasti ada. Fauzan itu ranking. Apa kemenangan, menang. Fauzun adim, kemenangan yang, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan kemenangan yang baik, kemenangan yang bagus, maka lakukan 4 hal di atas. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah. Mudah-mudahan perjalanan kita di bulan Rajab, bulan kita menanam amal untuk menuju bulan Ramadan, terus usulan dan niat dari kita bersama untuk makin memakmurkan masjid, untuk mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, untuk menjadikan kita orang-orang yang tidak merasa bahwa kita adalah paling suci di hadapan manusia yang lain. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita bersama. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.